Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Cirebon hadirkan ahli. Di sisi lain, keluarga korban Eki dan Vina bantah narasi keduanya tewas akibat kecelakaan. Polisi tangkap pemilik tempat penitipan anak yang menganiaya balita di Depok. Kenaikan harga cabai rawit membuat usaha kuliner seblak di Pantura Subang kelimpungan. Gerak cepat usai video rekamannya viral, polisi akhirnya menangkap MI, pemilik daycare yang melakukan penganiayaan terhadap balita. MI langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, bahkan kini jumlah korban bertambah. Mengenakan baju tahanan, MI hanya bisa tertunduk. Tak ada satu kata pun yang terucap usai dirinya dicari warganet sejagat maya setelah video kasus penganiayaannya viral di media sosial. Fakta terbaru, korban kasus penganiayaan di tempat penitipan anak di Kota Depok dipastikan lebih dari satu anak. Polisi kini telah mengantongi satu laporan lain. Dari rekaman kamera pengawas yang beredar, 3 video di tanggal berbeda merekam penganiayaan pelaku kepada balita hingga bayi yang dititipkan. Yang waktu kejadian yaitu di tanggal 12 ada juga korban yang anak balita umur 7 bulan yang menjadi korban juga sudah membuat laporan. Itu peristiwanya di tanggal 10 Juni 2024 di tempat yang sama dengan pelaku yang sama. Pelaku berinisial MI Rabu malam telah ditangkap tim PPA Reskrim Polres Metro Depok di kediamannya di kawasan Cisalak, Cimanggis. Dalam keterangan polisi, pelaku yang juga aktif sebagai influencer parenting membenarkan bahwa sosok yang terekam di kamera pengawas tak lain adalah dirinya. Setelah kita menaikkan gelar naik sidik dan sudah gelar naik tersangka, kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Nah, terduga pelaku ini inisial MI tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan. Atas perbuatannya, kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun bagaimana pelaku bisa mempertanggungjawabkan trauma yang terlanjur membekas pada korban anak yang mengalami kekerasan? Nah, Yudi melaporkan dari Kota Depok. Tersangka pengganjal mesin ATM ditangkap korbannya di Kota Bogor. Satu tersangka sempat jadi bulan-bulanan warga saat diamankan oleh petugas. Satu orang lelaki yang ketahuan mengganjal slot kartu di mesin ATM Jalan Lodaya, Kota Bogor ini nyaris jadi korban amuk massa setelah ditangkap korbannya bersama Polantas yang sedang patroli Minggu siang. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota lalu meringkus satu tersangka lainnya. Komplotan ini kerap mengganjal slot kartu mesin ATM terlebih dahulu dengan tusuk gigi, lalu berpura-pura menawarkan bantuan kepada korbannya. Kedua pelaku ini sudah menjadi target operasi kami, yang mana kami sudah menelusuri hingga sampai ke wilayah Cibinong dan sudah nampak wajah pelaku. Namun pada saat kemarin kejadian di wilayah IPB Badan Asia, mereka berhasil diamankan terlebih dahulu oleh korban, dibantu dengan anggota patroli lantas yang sedang melintas, kemudian dibawa ke Satreskrim Polresta Bogor Kota. Dari hasil kejahatannya, sindikat tersebut menggasak uang ratusan juta rupiah dari para korbannya. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM dari berbagai bank, pisau cutter, rekaman kamera pemantau sebagai barang bukti. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP dan 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Rabu dini hari dibobol maling. Pencuri menggasak komputer, proyektor digital, dan merusak kamera pengawas. SD Negeri Marga Mukti, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, Rabu dini hari dibobol kawanan pencuri. 1 unit komputer serta 4 proyektor digital raib di gondol pencuri yang masuk dengan cara mencongkel jendela belakang ruang UKS sekolah. Pencurian pertama kali diketahui penjaga sekolah yang hendak bersih-bersih sekitar pukul 5.15 pagi. Penjaga sekolah kesulitan membuka pintu yang terganjal teralis besi ruangan komputer yang telah dirusak akibat dibobol maling. Mengetahui adanya pencurian, pihak sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimalaka. Tidak hanya membawa kabur komputer jinjing serta 4 unit proyektor digital, pencuri juga merusak kamera pengawas sehingga kerugian ditaksir mencapai 28 juta rupiah. Tadi pas penjaga sekolah ya, pertama jam 5 lebih 15, pas mau bersih-bersih ruangan, pintu depan nggak bisa dibuka karena terhalang oleh teralis besi. Terus laporan ke kepala sekolah bahwa telah terjadi kebobolan di ruangan ini. Pas sekolah terus nelpon ke polisi. Pas yang diambilnya satu unit komputer merek Tachio sama Infocus 4, 2 merek Peosonic, 2 merek BenQ. Berapa kalau kira-kira harganya? Kalau total ditalin perkiraan 28 juta. Ya. Apa itu pelaku kira-kira masuknya dari mana, Kak? Masuknya lewat jendela belakang ya, lewat belakang dicongkel. Terus keluarnya juga pas lewat sana. Tim Inafis Polres Sumedang yang menerima laporan telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Setiap sudut ruangan diperiksa petugas disertai melakukan identifikasi sidik jari termasuk meminta keterangan sejumlah saksi. Upaya yang sudah dilakukan dari Polsek Cimalaka itu mendatangi TKP, kemudian memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi, kemudian mengumpulkan alat-alat barang bukti ya, barang bukti mungkin yang ditemukan di TKP berupa alat yang dipergunakan oleh pencuri ataupun jendela tersebut ya yang dirusak. Pembobolan sekolah tengah marak di wilayah Sumedang. Polres Sumedang mengimbau agar setiap sekolah melakukan pengawasan selama 24 jam serta meningkatkan fasilitas pengamanan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. 2 orang pria terduga pencuri sepeda motor di Kabupaten Bogor babak belur dihakimi oleh warga. Kedua terduga pelaku tertangkap polisi dan anggota TNI saat mendorong motor curian. Terduga pelaku pencurian sepeda motor ini diringkus polisi dan anggota Babinsa saat mendorong motor curian. Sementara 1 terduga pelaku lain ditangkap warga saat melarikan diri di area persawahan. Pria itu babak belur dihakimi warga. Peristiwa itu terjadi di Kampung Jamblung, Desa Sukagalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Selasa lalu. Awalnya para tersangka mengelak telah mencuri motor, namun setelah diinterogasi, keduanya mengakui telah mencuri motor. Korban menge-share di grup dan di teman-temannya bahwa kendaraan itu hilang. Apabila melihat, tolong diinformasikan. Pas ketahuan gimana? Pas ketahuan pada saat itu kendaraan lagi dioprek, ketahuan sama warga dan Babinsa dan warga. Setelah itu diamankan dibawa ke Polsek. Saat ini polisi masih mencari seorang pelaku yang melarikan diri, sementara motor yang dicuri oleh para pelaku telah dibawa ke Mapolsek Jonggol. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.